Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, belajarlah dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas, karena yang kita peroleh sekarang pasti akan bermanfaat di masa yang akan datang. Anak-anak hebat, sebelumnya kita telah mempelajari materi tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Apa kalian masih ingat materi apa saja? Materi tersebut adalah kerjasama Indonesia, yang kedua magnet, dan yang ketiga adalah poster. Hari ini kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran ketiga dan 4. Materi ini masih dengan kompetensi dasar kondisi khusus. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan membaca petunjuk dan contoh teks, siswa mampu mengidentifikasi dan menyajikan komponen, tujuan, dan manfaat daftar riwayat hidup dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menjelaskan tanggung jawab dan kerjasama para pemilik wirausaha. Yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat membuat daftar riwayat hidup. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah membuat peta pikiran tentang data diri. Kamu akan menggunakan data diri tersebut untuk membuat daftar riwayat hidup. Perhatikan kembali peta pikiran tentang data diri yang telah kamu tulis pada pertemuan sebelumnya. Pilih dan pilihlah informasi yang perlu kamu cantumkan dalam daftar riwayat hidup tersebut. Perhatikan petunjuk pengisian daftar riwayat hidup berikut. Petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Yang pertama ada data pribadi. Cantumkan dalam data pribadi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan, dan juga agama. Yang kedua, bidang yang diminati, tuliskan bidang yang kamu minati. Ketiga, riwayat pendidikan. Tuliskan riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh, misalnya taman bermain, TKA, TKB, dan sekolah dasar. Yang keempat, ekstrakurikuler dan kursus. Cantumkan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kamu ikuti. Yang kelima, kecakapan. Tuliskan kecakapan atau keterampilan lain yang kamu miliki. Yang keenam, kesimpulan. Tuliskan di bagian kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Perhatikan contoh riwayat hidup berikut. Ini adalah daftar riwayat hidup. Biasanya berisi data pribadi yang harus diisi mulai dari nama sampai dengan kecakapan dan kemampuan. Ayo bercerita. Anak-anak, dengarkan ya. Ibu Mukoronah memiliki kegiatan wirausaha yang memproduksi keripik pisang. Produk tersebut hanya dijual di kota tempat beliau tinggal. Ibu Mukoronah ingin mengembangkan usahanya dan memperkenalkan produknya ke pasar nasional. Akan tetapi, UMKM Ibu Mukoronah belum mampu membuat kemasan yang menarik. Ibu Mukoronah lalu bekerja sama dengan usaha pembuat kemasan Ibu Sumiati. Dengan bekerja sama, kedua usaha tersebut akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Hal tersebut merupakan contoh manfaat keragaman usaha.
Usaha apa sajakah yang terdapat di sekitarmu? Apakah terdapat saling kerjasama antara pemilik usaha tersebut? Ceritakanlah kepada temanmu. Mari kita membaca bacaan ini bersama-sama. Menjelaskan tanggung jawab dan kerjasama para pemilik wirausaha. Jumlah pemilik wirausaha di Indonesia terus bertambah. Setiap hari selalu ada wirausaha baru yang bermunculan. Para pelaku wirausaha memiliki tanggung jawab terhadap para konsumen mereka. Beberapa tanggung jawab pelaku wirausaha antara lain kualitas isi produk, kemasan, serta penyaluran barang. Kadangkala, pelaku wirausaha tidak dapat memenuhi tanggung jawab tersebut seorang diri. Oleh karena itu, para pemilik wirausaha harus saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Coba ingat kembali cerita tentang usaha pembuatan keripik pisang Ibu Mukoronah. Ibu Mukoronah bertanggung jawab untuk menyediakan kemasan yang membuat produknya tahan lama. Selain itu, kemasan tersebut juga harus menarik perhatian pembeli. Oleh karena usaha Ibu Mukoronah belum mampu menyediakan kemasan tersebut, ia bekerja sama dengan usaha Ibu Sumiati untuk melakukan pengemasan. Kemasan barang merupakan salah satu unsur penting yang mempengaruhi penjualan sebuah barang. Barang dengan kemasan menarik dan aman tentu akan lebih dipilih oleh pembeli. Contoh tersebut menunjukkan bahwa antara pemilik usaha terdapat saling ketergantungan. Suatu usaha dapat memberikan manfaat bagi usaha lain. Oleh karena itu, perlu adanya keragaman dalam bidang usaha. Dengan adanya keragaman usaha-usaha yang ada dapat saling melengkapi. Nah, anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama kita sudah mempelajari tentang tujuan dan manfaat daftar riwayat hidup dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Yang kedua, tanggung jawab dan kerjasama para pemilik wirausaha. Dan yang ketiga, kita membuat daftar riwayat hidup. Untuk tugas kalian hari ini yaitu yang pertama, jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 1, apa yang dimaksud daftar riwayat hidup? Nomor 2, apa tujuan kita membuat daftar riwayat hidup? Nomor 3, apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat daftar riwayat hidup? Yang keempat, apa saja tanggung jawab pelaku wirausaha pada konsumennya? Dan yang kelima, apa kerjasama yang dapat dilakukan para pelaku wirausaha? Untuk tugas yang kedua yaitu buatlah riwayat hidup dalam bentuk narasi tentang diri sendiri. Demikian anak-anak penyampaian dari Bu Evin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.